Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sentimen saham. Karena harga saham itu bisa bergerak dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, ya misalkan seperti fundamental dari perusahaannya atau profitabilitas kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar perusahaan tersebut. Ya bisa dari isu, berita, ataupun hal-hal lain. Nah, itulah sentimen yang ada pada saham. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sentimen pada saham. Seperti yang sering kali saya bahas dan saya ucapkan, bahwa harga saham itu sangat volatil. Harganya nggak pernah tetap ya, naik turun, naik turun. Nah, volatil ini untuk time frame panjang, harga saham ini akan mengikuti fundamentalnya. Sedangkan untuk time frame yang pendek, harga saham akan mengikuti sentimen yang ada pada saat itu. Nah, bagi kita, para investor, kita tentunya akan memilih saham-saham yang fundamentalnya itu baik. Tentunya kita akan memilih saham di mana perusahaannya itu ya memang perusahaan yang baik dan juga perusahaan yang terus bertumbuh. Tentunya juga perusahaan yang profitabilitasnya itu baik dan juga perusahaan yang rutin membagikan kita dividen. Agar investasi yang kita lakukan itu terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan untuk time frame pendek ini bisa dilihat ya, salah satu grafik atau chart harga dalam waktu 3 bulan saja. Nah, di sini bisa dilihat dalam waktu harian terjadi kenaikan maupun penurunan yang cukup drastis. Nah, kenaikan dan penurunan yang cukup drastis dalam rentang waktu pendek ini dipengaruhi oleh sentimen yang ada pada saat tersebut. Ya, diantaranya bisa karena pembagian dividen, yaitu pada saat menjelang cum-date dan juga pada saat ex-date dividen. Selain itu bisa juga untuk saham-saham cyclical itu dikarenakan harga komoditasnya yang mengalami penurunan atau kenaikan yang membuat harga sahamnya pun volatil. Kemudian juga bisa karena berita atau isu yang sedang beredar, baik itu negatif maupun positif ya, yang membuat harga sahamnya naik maupun turun. Bisa juga dikarenakan adanya rilis informasi dari perusahaan, entah hasil RUPS atau rilis laporan keuangan dan sebagainya. Selain itu juga bisa karena faktor-faktor lain yang intinya adalah di luar dari fundamental perusahaan tersebut. Dalam hal ini, sentimen biasanya itu identik dengan para trader. Ya, karena kan prinsipnya trader tuh misalkan mereka belinya di sini ya, di saat harga sedang murah. Kemudian pada saat ada sentimen yang bagus, kemudian harga sahamnya itu naik, mereka akan jual misalkan di sini. Jadi trader itu pada umumnya memang memanfaatkan momentum yang ada agar mendapatkan cuan pada saat jual maupun pada saat membelinya di harga yang rendah. Tapi jangan salah, bagi para investor pun sentimen ini juga bisa memberikan dampak, yaitu momen bagi kita untuk nambah muatan atau momen bagi kita yang mungkin belum punya saham perusahaan tersebut. Di saat ada sentimen negatif, ya momen untuk kita beli sahamnya. Karena adanya sentimen yang buruk, kita bisa dapat saham di harga yang murah. Nah, mungkin kalian ada yang masih kurang percaya atau bingung ya. Apa iya harga saham tuh berlaku seperti itu? Agar lebih pasti, ya mari bersama-sama kita cek ya. Di contoh yang pertama ini saya akan gunakan contoh saham yang fundamentalnya sedang baik. Jadi memang beberapa waktu, berapa tahun belakangan ini sedang baik. Di sini saya gunakan contoh saham Bank BCA.
Bisa kita lihat laba bersih saham Bank BCA itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanya di 2020 ini mengalami penurunan karena sedang pandemi waktu itu ya, sedang krisis. Kemudian setelahnya naik kembali. Dalam hal ini juga tergambarkan pada EPS-nya, yaitu earning per share-nya. Bisa kita lihat EPS Bank BCA itu cenderung bertumbuh, cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, maka fundamental yang baik ini tergambarkan pula pada harga sahamnya. Bisa kita lihat harga saham Bank BCA cenderung naik. Kemudian memang sempat turun di 2020 ya, karena memang waktu itu labanya sedang turun. Tapi kemudian harga sahamnya perlahan-lahan naik kembali. Kalau kita lihat dalam time frame yang cukup panjang, yaitu kurang lebih kurun waktunya 5 tahun terakhir, saham BCA ini mengalami kenaikan 85,61%. Nah, lalu contoh yang kedua adalah saham yang fundamentalnya sedang tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Di sini saya gunakan contoh adalah saham Unilever. Nah, di sini bukan berarti sahamnya jelek atau perusahaannya buruk, tidak. Hanya saja fundamentalnya sedang tidak baik beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat laba bersih dari Unilever 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan yang ya lumayan ya kalau mau kita lihat. Nah, ini pun tercermin dalam EPS-nya, earning per share-nya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, fundamental ini ya tergambarkan pula pada harganya. Bisa kita lihat harga saham Unilever turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam time frame yang cukup panjang, yaitu 5 tahun terakhir, saham Unilever sudah turun sedalam 58,85%. Nah, tapi bisa kita lihat juga dalam time frame yang pendek, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, itu terjadi volatilitas. Ada kenaikan dan penurunan harga dalam kurun waktu jangka pendek. Nah, ini sentimen berperan dalam hal ini dalam kurun waktu atau time frame yang pendek. Misalkan pada saat kemarin ya, ingin pembagian dividen. Cum date-nya Unilever itu ada di tanggal 5 bulan Juli 2023. Maka bisa kita lihat untuk time frame pendek harian ya, itu menjelang cum date harga sahamnya bisa kita lihat naik. Nah, setelah cum date yaitu sewaktu ex date ya harga sahamnya kemudian turun. Volatilitas ini terjadi dalam rentang beberapa hari saja, bisa naik beberapa persen. Itu tadi dalam hal sentimen dividen. Dalam hal lain yaitu pada saat ada berita atau isu, contohnya adalah pada saat adanya berita bahwa PTBA akan akuisisi PLTU PLN yang beritanya keluar pada 18 Oktober 2022. Nah, hal ini juga langsung tergambarkan pada harga sahamnya. Bisa kita lihat harga sahamnya langsung terjun bebas. Di 19 Oktobernya itu yang sebelumnya dari 4 ribuan langsung ke harga 3.700-an. Apalagi nih saham cyclical yang sangat peka terhadap isu dan harga komoditasnya. Nah, sehingga dari hal yang sudah saya sampaikan bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa dalam jangka panjang harga saham akan mengikuti fundamentalnya. Jadi jika fundamentalnya baik, perusahaannya memang bertumbuh, ya harga sahamnya pun akan mengikuti dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, harga saham akan mengikuti sentimen yang ada pada saat itu. Untuk time frame harian, mingguan, atau bahkan bulanan, seperti itu. Nah, bagi kita para investor, sentimen ini jangan ditakuti. Selama kita ada di saham yang perusahaannya itu fundamentalnya baik, maka sentimen yang terjadi, sentimen buruk selama kita tahu ya fundamentalnya masih baik, yaitu malah momen yang baik. Mungkin sewaktu ex-date dividen atau pada saat adanya isu atau tebar fear berita negatif,
atau saat adanya rilis informasi dari perusahaan tersebut ya. Atau juga pada saat harga komoditasnya sedang goyang. Tapi kita tahu nih fundamentalnya masih bagus. Maka ini menjadi momen bagi kita para investor untuk beli saham. Karena kita dapat saham fundamental bagus di harga yang diskon. Tapi kalian hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan yang namanya pom-pom saham. Bagi yang belum tahu bisa lihat videonya di sini. Dan hati-hati dengan yang namanya tebar fear. Bagi yang belum tahu kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.